Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa sholat dan mengajinya di rumah ya anak-anak Umi. Sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Buka buku tematiknya 3A, tema 2, subtema 3, menyayangi hewan. Marilah kita masuk yaitu pelajaran kita yaitu muatan bahasa Indonesia. Yang pertama pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. 3. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut. Pertanyaan apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa, di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa, kapan menanyakan waktu terjadinya peristiwa, siapa menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa, mengapa menanyakan sebuah terjadinya peristiwa, bagaimana menanyakan keadaan atau cara. Yang keempat, menulis laporan sederhana dari hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, hasil wawancara ditulis menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Laporan hasil wawancara berisi tentang topik wawancara, tanggal, nama narasumber, dan nama pewawancara. Baiklah anak-anak Umi, sekarang kita masuk pelajaran kita yaitu muatan SBDP tentang ragam hias pada kain batik. Kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik pada umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Jenis motif hias itu ada dua ya Nana. Yang pertama motif hias geometris. Apa itu motif hias geometris? Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif hias yang menarik, contohnya batik kaum. Yang kedua, motif hias non-geometris. Motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya yaitu batik Buketan Pekalongan. Contohnya pada gambar di samping. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Lihat pada gambar daun yang ada di sana. Sekarang kita masuk pelajaran kita yaitu muatan PPKN. Hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Peran ayah berperan sebagai kepala keluarga. Kewajibannya mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peran ibu rumah tangga. Kewajibannya adalah mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu juga berkewajiban mendidik dan melindungi keluarga. Peran anak sebagai anggota keluarga. Kewajibannya adalah belajar dan membantu orang tua. Selain kewajiban, ayah dan ibu dan anak juga mempunyai hak. Hak ayah dan ibu adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya, sedangkan hak anak adalah dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Sekarang kita masuk pelajaran yaitu matematika. Menentukan garis bilangan caca pada garis bilangan. Bilangan caca dapat ditulis dalam bentuk sebuah garis bilangan secara berurut. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjelasan. Sekarang Anak Umi perhatikan contoh.
Tentukan hasil dari 4 ditambah 5 dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangan secara berurut dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 secara berurutan dengan jarak yang sama. Kita perhatikan 4 ditambah 5, kita buat melangkah ke angka 4 dengan menggunakan tanda panah ke angka 4. 4 ditambah 5, kita melangkah dengan 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti ke angka 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Itulah materi kita pada hari ini. Sekarang anak Umi kerjakan tugas latihan halaman 171 sampai 172. Bahasa Indonesia nomor 1, 2, dan 4. Matematika 1, 2, dan 3. SBDP 1, 2, dan 3. PPKN 1, 2, dan 4. Baiklah anak-anak Umi, jangan lupa jaga kesehatan. Baiklah Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.